Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua pagi ini kita kembali bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera Allah dan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini. Tema renungan pagi ini, hidup karena percaya. Nats Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi untuk selamanya, terlebih orang tersebut telah bertahun-tahun hidup bersama dengan kita, baik dalam suka dan duka, bahkan kita telah merasakan begitu banyaknya kita diberkati melalui hidupnya, pelayanannya, pengajarannya, dan mungkin ada pengorbanan yang telah diberikannya kepada kita. Pastinya secara manusia kita pasti sedih dan sangat kehilangan. Demikian saat Yesus mati setelah penyalibannya, murid-murid Tuhan sangat berduka. Mereka juga merasa kehilangan, tetapi merasa takut dan menutup diri di rumah. Bahkan akhirnya mereka kembali kepada profesinya, sama seperti sebelum mereka dipanggil Tuhan untuk mengikut Dia. Sampai akhirnya mereka mendapat bukti bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Demikian saat di mana iman dan pengharapan mereka bangkit, para murid kembali merasa kehilangan dan ditinggalkan pada peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga. Saudaraku, sesungguhnya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Karena walaupun Yesus secara fisik tidak lagi dapat dilihat, disentuh, dan diajak bicara, tetapi Dia memberikan Roh-Nya agar kita senantiasa dapat merasakan kehadiran dan kuasa-Nya. Itu sebabnya sebelum Yesus terangkat ke surga, Ia berkata kepada murid-muridnya, dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan pada ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku datang kembali kepadamu. Sejak itu, apa yang terjadi saudaraku? Ledakan pekabaran Injil pun terjadi, terlebih setelah Roh Kudus-Nya dicurahkan ke atas para murid dan rasul. Mereka begitu menjadi berani dan bahkan rela berkorban mati bagi pekabaran Injil dan bagi Kristus Yesus. Misalnya ketika Polikarpus, murid Yohanes, menolak menyangkali Kristus dan menyembah kaisar, ia diikat di tiang di atas kayu-kayu yang terbakar api. Namun ia berkata, selama 86 tahun Yesus tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin sekarang aku mengecewakan Dia? Saudaraku, tahukah bahwa kalimat hidup karena percaya mengandung unsur kualitas iman bagi setiap orang Kristen yang sejati? Iman atau percaya di sini bukan sekedar teori saja, tetapi tindakan. Hidup karena percaya itu perlu bukti nyata. Saudaraku, secara khusus, saya semakin mengerti mengapa Tuhan Yesus harus kembali ke surga. Selain Ia memberikan Roh Kudus-Nya dan menyediakan tempat bagi kita. Karena kalau Yesus tetap ada di bumi, mungkin banyak orang akan bergantung sepenuhnya kepadanya. Pelajaran iman seperti yang diajarkan Yesus kepada kita tidak lagi menjadi efektif. Karena yang sakit, yang buta, yang mengalami penderitaan dan bahkan kematian akan mencari Yesus secara fisikly. Tetapi dengan Yesus ke surga, semua orang percaya diajarkan untuk mengandalkan Tuhan melalui iman dan melihat bagaimana sebuah anugerah Tuhan itu sangat berharga di zaman kita saat ini. Saudara, ketika orang-orang Kristen hidup karena percaya, ada 3 poin penting yang kita akan sadari. Pertama, kita akan menyadari bahwa Allah ada dan memperhatikan. Padahal tidak ada seorang pun pernah melihat Allah. Bagi orang bebal,
ia akan berkata dalam hatinya bahwa tidak ada Allah. Tetapi bagi kita yang hidupnya karena percaya, ia akan membenci dosa dan ia berusaha hari lepas hari untuk menghidupi firman. Kedua, kita akan sadar bahwa agama tidak akan menyelamatkan orang, tetapi darah Yesus Kristus cukup untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Berbahagialah kita saudaraku, kalau iman percaya kita adalah Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak nabi dan tokoh-tokoh agama lain mengajarkan dan menunjukkan jalan kepada Allah. Namun hanya Yesus sendiri yang dapat mengatakan bahwa Dia adalah jalan satu-satunya untuk datang kepada Allah. Jadi bagi kita yang hidupnya karena percaya, mengenal Yesus dan mempercayai Dia adalah jalan untuk menerima hidup yang kekal. Ketiga, kita tidak akan merasa takut lagi. Orang Kristen yang hidup karena percaya memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita tidak perlu takut lagi dan tidak perlu khawatir terhadap apapun. Sebab mata rohani kita akan melihat setiap kebaikan di balik setiap peristiwa. Dan jika kita memahami bahwa waktu Tuhan, kehendak Tuhan adalah tetap yang terbaik. 1 Petrus 1 ayat 8-9 berkata, Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang mengajar dan menyegarkan jiwa kami untuk mengingatkan dan menguatkan bahwa hidup kami haruslah hidup karena percaya. Karena Engkau sendiri berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun iman kami pernah terguncang Tuhan pada keadaan yang tidak pernah kami harapkan, tetapi kami mau terus kuatkan kepercayaan kami kepadamu dalam setiap musim kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetaplah semangat, sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.